Guys, kembali lagi di Basic Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Ini adalah materi setelah itu kemarin ya, setelah yang sebelumnya yaitu sistem pertahanan tubuh. Jadi setelah sistem pertahanan tubuh nanti ada subbab lagi yaitu kekebalan tubuh. Nah, jadi gini, namanya manusia itu atau tubuh manusia itu memiliki mekanisme pertahanan tubuhnya untuk melawan berbagai jenis antigen kayak misal bakteri, virus maupun kuman ya. Nah, mekanisme pertahanan tersebut tadi itu dapat dilakukan dengan cara tubuh kita membentuk yang namanya kekebalan. Baik itu kekebalan jenis yang aktif maupun yang pasif gitu ya. Nah, langsung aja kita masuk. Nah, sebelum kamu masuk ini kita jelasin lebih lanjut. Jangan lupa untuk yang belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa juga buat untuk tekan tombol like ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi sini kekebalan dibagi dua, yaitu kekebalan aktif sama kekebalan pasif. Kayak kamu lagi belajar bahasa Inggris lah ya. Kalau aktif maka dia kan ya tahu gimana lah ya. Maksudnya kalau aktif bergerak, kalau pasif enggak gitu ibaratnya gitu lah. Nah, kalau kekebalan aktif itu adalah berbeda dengan kekebalan pasif. Kekebalan aktif itu dihasilkan tubuh menghasilkan antibodi. Jadi kata kuncinya kalau kekebalan aktif ini tubuh menghasilkan antibodi. Jadi di sini kata kuncinya adalah menghasilkan antibodi. Tubuh kita menghasilkan antibodi. Nah, dibagi dua lagi nih. Kenapa menghasilkan antibodi? Untuk menahan antigen dong, atau melawan antigen atau makhluk asing atau molekul asing. Nah, kekebalan aktif ini dibagi dua yaitu alami dan buatan. Nah, kalau yang alami kata kuncinya adalah itu dibentuk ketika kamu sudah mengalami sakit. Jadi mekanismenya seperti ini. Kuman atau penyakit yang pernah masuk ke dalam tubuh kamu tadi itu akan menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit. Bila penyakit yang sama menyerang kembali, nanti tubuh akan lebih cepat melawannya gitu ya. Jadi kalau kamu amati materi sebelumnya tentang yang sel T memori itu kan sifatnya mengingat kalau sebelumnya ada penyakit maka dia lebih cepat untuk melawannya sebelum dia lebih banyak masuk ke dalam tubuh kita. Jadi konsepnya kalau kekebalan aktif alami ini adalah ya tadi, datangnya setelah sakit. Orang yang udah pernah kena sakit DBD, untuk selanjutnya jika ada virus masuk ke tubuhnya, dia akan lebih cepat mengatasinya sebelum sampai penyakitnya datang. Namun dipengaruhi juga dengan faktor-faktor lain ya gitu. Nah, kalau yang ini, kekebalan aktif buatan, itu contohnya adalah vaksinasi atau imunisasi ya. Vaksin ini dapat berupa racun bakteri atau mikroorganisme yang sudah mati atau yang dilemahkan. Nah, tahulah vaksin ya adalah virus yang dilemahkan atau bakteri yang dilemahkan gitu ya. Kenapa kita harus divaksinasi? Supaya tubuh kita merangsang antibodi. Di vaksin ini fungsinya adalah merangsang ya, merangsang tubuh kita menghasilkan antibodi. Jadi tubuh kita dirangsang untuk menghasilkan antibodi. Untuk apa antibodinya? Lagi-lagi menyerang antigen. Contohnya folio ya. Folio digunakan buat supaya anak tidak kena polio. Lebih logika sih ya. Kenapa anak-anak harus dikasih vaksin? Misal dia dikasih vaksin polio. Dikasih vaksin polio buat apa? Ya buat biar dia nggak kena polio, ya kan? Kemudian misal dikasih vaksin BCG. BCG itu buat apa? Biar dia terhindar dari penyakit TBC. Ada lagi mungkin imunisasi DPT. DPT ini pernah di Indonesia nih, kasusnya pernah, yaitu difteri. Ya, jadi konsepnya gitu. Simple ya, kalau alami setelah sakit, jadi kita melibatkan namanya yang tadi sebelumnya, materi sebelumnya, yaitu sel T memori. Simple ya. Lanjut, kekebalan pasif. Kekebalan pasif ini juga ada dua, yaitu alami dan buatan. Kalau kekebalan pasif itu didapatkan bukan dari bukan dari diri sendiri, tapi dia melibatkan individu yang lainnya. Jadi dia ada proses pemindahan. Jadi ada namanya proses pemindahan. Ya, sini kata kuncinya pemindahan antibodi. Kata kuncinya ada pemindahan antibodi dari individu A atau individu satu ke individu yang kedua gitu. Jadi dipindahkan, jadi melibatkan individu yang lainnya gitu. Nah, ini dibagi dua juga yaitu alami dan buatan. Kalau yang alami itu bukan dari tubuh sendiri melainkan dari tubuh orang lain. Contohnya adalah bayi mendapatkan ASI dari ibunya. Bayi mendapat perlindungan atau ini mendapat ASI dari ibunya. Berarti kan dia melibatkan ibunya kan. Ibu mentransfer ASI-nya untuk anaknya supaya anaknya lebih tahan terhadap gangguan antigen atau molekul asing supaya antibodinya juga naik ya. Gitu konsepnya.
Kemudian, atau nggak mesti ASI juga sih ya, selama dia dalam mengandung juga kan bisa dijaga sama ibunya. Misalnya dalam masih kandungan, bayi itu akan mendapatkan antibodi dari ibunya melalui plasenta dan tali pusat. Cuma kalau udah lahir maka dia lewatnya lewat ASI gitu. Kalau yang buatan itu contohnya kekebalan pasif yang buatan maksudnya itu adalah serum. Serum ini adalah kekebalan yang diperoleh dari antibodi yang sudah jadi dan terlarut dalam serum. Jadi ini adalah antibodi yang sudah terbukti, antibodi yang sudah diaplikasi atau bahasanya gitulah ya, antibodi yang sudah diaplikasikan ke suatu percobaan atau apalah ya. Nah, antibodi ini sebenarnya mirip kayak vaksin, cuman bedanya kalau vaksin itu, jadi kalau kakak bedakan sini vaksin sama serum bedanya apa? Kalau vaksin ini sementara, sifatnya sementara, cuman paling berapa bulan gitu ya, ada jangka waktunya, pendek. Sedangkan kalau serum, ini biasanya lebih lama ya. Waktunya lebih lama, alias penggunaannya lebih untuk jangka waktu yang lebih panjang atau lebih lama gitu. Nah, contohnya adalah contoh serum ATS. Contohnya suntikan ATS. ATS ini adalah anti tetanus serum. Jadi dia supaya nggak kena tetanus. Ya, anti tetanus serum. Ya, jadi ibaratnya beda antara vaksin sama serum. Yang sering keluar dalam ujian adalah vaksin sama serum. Bedanya apa? Kalau vaksin kekebalan aktif buatan, kalau serum kekebalan pasif buatan. Bedanya apa? Vaksin lebih cepat, kalau serum lebih lama. Jangka panjang, jangka pendek gitu ya. Kemudian kalau yang aktif ini jarang keluar. Kalaupun yang aktif biasanya aktif yang pasif yang alami alias melibatkan orang lain. Kalau yang dia muncul karena kamu udah pernah sakit, maka namanya kekebalan aktif alami. Simple ya. Jadi kekebalan tubuh ada dua, yaitu kekebalan aktif sama kekebalan pasif. Kalau aktif alami dia setelah sakit baru diproses alias sudah dibaca, oh pernah masuk kemudian diproses sehingga lebih cepat kalau masuk lagi. Kalau yang aktif buatan contohnya vaksin. Kalau yang kekebalan pasif itu ada dua, alami sama buatan juga. Kalau alami itu dia melibatkan orang lain atau tubuh orang lain ya. Contohnya adalah bayi mendapatkan ASI dari ibunya atau selama dalam kandungan bayi akan mendapatkan pelindungan atau antibodi dari ibunya melalui plasenta dan tali pusat ya. Kemudian kalau yang buatan contohnya serum. Yang sering keluar pokoknya vaksin, serum sama ASI. Ini harus dipelajari lagi ya. Silakan kamu review jika menurut kamu kakak terlalu cepat ngelesinnya. Silakan share video ini jika menurut kamu video kakak cukup bagus untuk dipelajari sama teman-teman kamu ya, biar cepat dapat nilai bagus 100 ya. Amin ya, silakan. Bye bye.